Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang untuk dosen. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami ingin mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul segmentasi pasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yang bernama Vika Rilianda, Daniel Fernando, saya sendiri Elia Soraya, Sylvia Haloho, Damian Ignatius Manalu, dan Rizpan Syah Putralai. Izinkan saya untuk menjelaskan slide yang pertama. Dan di sini ada apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Segmentasi pasar ada menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Basu Swasta Darmesta dan T. Hani Handoko yang mengatakan pada tahun 2013 segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi suatu segmen-segmen sasaran penjualan tertentu yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix. Yang kedua ada menurut para ahli Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa segmentasi pasar itu adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Maksudnya tujuannya itu untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Lalu ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis itu melihat beberapa aspek seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Jenis segmentasi demografis itu sering diterapkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Lalu ada segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis itu, dia mengelompokkan targetnya berdasarkan aspek lokasi, contohnya tempat tinggal calon konsumen. Jenis segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda-beda tergantung pada cuaca, keadaan, tanah, dan lokasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia. Kak Sylvia. Oke, selanjutnya akan saya yang menjelaskan tentang jenis segmentasi pasar. Lalu ada segmentasi perilaku. Beberapa variabel yang dilihat dalam segmentasi perilaku itu adalah pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen. Segmentasi perilaku itu seringkali berhubungan dengan proses decision making atau pengambilan keputusan. Jika diterapkan dengan baik, kita juga bisa menyusun strategi untuk membangun brand loyalty dari konsumen bagi bisnis sendiri. Lalu ada segmentasi psikografis. Psikologis dari calon pelanggan untuk menerapkan strategi segmentasi psikografis, kita bisa melakukan survei kepada kelompok konsumen tertentu. Segmentasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan dan produknya. Contohnya itu adalah gaya hidup. Lalu ada dasar segmentasi pasar. Dasar segmentasi pasar itu ada beberapa dasar segmentasi. Yang pertama ada target pasar bisa diukur, misalnya dari segi jumlah atau usia. Yang kedua bisa diakses. Yang ketiga, skala target pasar cukup besar. Yang keempat, bisa dibedakan. Yang kelima, pasar yang dituju bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Yang keenam, bisa menjadi sasaran dari program pemasaran yang dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Damian. Tujuan segmentasi pasar. Sasaran pasar lebih jelas.
Segmentasi pasar akan memunculkan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan atau homogenitas dan akan mempermudah perusahaan dalam menyusun strategi bisnis mereka. Hal tersebut juga akan memudahkan proses penentuan marketing mix atau produk, promotion, price, place, people, process, physical, dan advance. Sehingga desain produk dan strategi pemasaran bisa bekerja lebih efektif. Perkembangan bisnis. Melakukan proses segmentasi juga bisa membantu dalam mengembangkan perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung, perusahaan akan lebih mengetahui mengenai target konsumen dan pesaing atau kompetitor mereka. Perusahaan juga akan dengan mudah mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa diambil. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa mengatur strategi bisnis yang tepat untuk perkembangan mereka di masa depan. Tujuan segmentasi pasar. Strategi komunikasi lebih efektif. Dengan homogenitas yang muncul, berarti sebuah perusahaan akan bisa dengan mudah mengetahui seluk-beluk target pasar mereka. Sehingga strategi komunikasi yang dilakukan juga akan lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vika. Cara menentukan segmentasi pasar. Namun, bagaimana cara menentukan segmentasi bagi bisnis yang dijelaskan? Yaitu dengan pengumpulan dan analisis data, seleksi, dan penyusunan. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, gagasan pemasaran lebih jelas. Data-data ini tidak hanya terkait dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen saja, tetapi juga animo atau kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan bisa menentukan gagasan pemasaran yang lebih tepat sesuai data-data konsumen. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Ini pula yang menjadi alasan mengapa pemasaran pasca segmentasi pasar lebih efektif dan efisien. Karena peluang produk laris dibeli konsumen lebih besar dibandingkan yang tidak menerapkannya. Yang ketiga, menemukan perbandingan antar pasar. Karena hal itulah, pihak perusahaan bisa melakukan perbandingan antar pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen. Nantinya akan muncul hasil perbandingan kelompok mana yang lebih banyak membeli produk dan yang tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Syarat segmentasi pasar. 1. Segmentasi harus bisa diukur. Salah satu contoh hasil ukur dari segmentasi pasar adalah ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibandingkan laki-laki. Jika ukuran segmentasi ini sudah ada, tentu pebisnis lebih mudah ketika mencari pelanggan. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Syarat yang kedua adalah silakan buat segmentasi pemasaran sesuai ide terbaik Anda, namun pastikan bisa dijalankan. Ini terkait dengan rencana strategi yang akan digunakan untuk membuat segmentasi tersebut. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Target dari segmentasi pemasaian perusahaan disebut juga pasar tertarget. Dari sini akan muncul pemetaan pasar mana yang diprioritaskan dan yang tidak. Yang keempat, pasar lebih heterogen dan target luas. Silakan buat segmentasi pasar, tetapi pastikan pasar tertarget tetap luas. Karena jika terlalu sempit, jumlah konsumen lebih sedikit. Artinya keuntungan penjualan perusahaan juga sangat kecil. Contoh segmentasi pasar. Misalkan saja Anda merupakan seorang produsen mie instan, Anda ingin produk
yang dibuat tidak sekedar mie instan biasa, namun bisa menjadi favorit banyak orang dari kalangan mana saja. Karena Anda memutuskan bahwa target atau sasaran pasar Anda berasal dari kalangan mana saja, aspek itu bisa Anda tinjau melalui segmentasi demokratis. Artinya Anda memperhatikan aspek kelas sosial calon konsumen. Sekali lagi, menentukan segmentasi pasar sangat penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Karena dengan begitu perusahaan bisa memahami konsumen dengan lebih baik dan mengevaluasi kekurangan apa saja yang masih belum mereka penuhi, sehingga hasil diterima perusahaan akan lebih optimal. Sudah mencoba untuk menyusunnya? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman kelompok saya yang sudah menjelaskan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, demikian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.